dimulai dengan baca salawat misalnya innallaha malaikatu yushollu 'alan nabi. Jadi betul-betul itu makharijil hurufnya harus benar gitu ya. Jadi jangan sampai innallah, masih banyak ya innallaha ya masih gitu. Jadi ya dilaksanakan sebaik-baiknya lah. Jadi artinya kalau kita ingatkan ada seorang guru atau ada seorang orang lain pun yang mengingatkan tentang itu, ya artinya sami'na wa ata'na lah gitu ya. Kita dengar, kita pakai gitu ya. Nah itu akan bermanfaat untuk kita. Jadi kalau masalah firman Allah itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang dengar juga Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi gitu. Karena kalau kita bersolawat satu kali maka Allah akan membalas 10 kali. Padahal sebetulnya seumur hidup kita Allah bersolawat kepada kita 1 kali saja, sebetulnya udah cukup 1 kali saja. Kalau ini malah enggak, berkali-kali. Kalau kita sekali, Allah membalas 10 kali, dikasih pahala itu. Seperti itu. Ya, artinya kalau kita lantunkan terus itu sholawat, ya insya Allah di akhirat nanti akan bahagia lah gitu ya. Baik, untuk selanjutnya tentang nafas ya. Tentang nafas ini kan kalau seorang muadzin kan harus nafasnya panjang gitu ya. Harus panjang. Ini yang nafasnya panjang di sini Pak Tajudin nih ya. Longking panjang gitu ya. Tapi ya masih ada yang perlu dikoreksi walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kalau bisa ya ambil nafas atau ambil suara gitu tenang gitu lah, tenangan gitu. Jadi kalau nggak gregetar gitu, kalau gregetar ngangkat terlalu tinggi kadang-kadang kalau yang kuat ya nggak apa-apa, tapi didengarnya kurang nyaman gitu, kurang nyaman. Tapi orang kadang-kadang emang bisanya begitu gitu kan. Mengambil suara misalnya misalnya kan itu ada kayak gitu ya, notesnya kan gitu. Kalau misalnya orang yang bisa ngambil suara terendah itu ya, terendah itu berarti kalau dia bisa ngambil suara yang terendah itu berarti bisa ngambil suara tertinggi. Tapi kalau nggak bisa terendah tertinggi nggak bisa, biasanya gitu. Misalnya kalau dari Bayati saya suara bisa rendah. Kadang-kadang kan kalau baru-baru terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi nanti kesananya payah kita. Kesannya kita kewalahan sendiri gitu. Startnya udah tinggi. Iya, jadi langsam gitu. Dimulai dari Bayati misalnya kan. Baru namanya Nahawa. Ya, jadi bertahap gitu. Jadi kori-kori itu kan gitu pelan. Terus meningkat dikit. Ibaratnya kalau tanjakan nggak langsung 90 derajat kan langsung dari sini sedikit gitu. Jadi nanti bisa nanjaknya kalau dari bawah udah gitu digasnya enak gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau ini kan suka ngeden gitu ya, seperti itu. Jadi ngambil suara itu
Ya seperti itu. Kemudian latihan pernafasan kan juga seperti kemarin yang saya udah utarakan. Jadi pertama kalau muadzin itu orang yang atau penyanyi tarik suara lah ya, kori-kori itu biasanya tidur cukup ya, tidur cukup. Kalau mau tampil itu tidur cukup. Soalnya kalau coba aja, kalau nggak percaya ini begadang gitu, pasti pagi-paginya kalau mau itu udah payah suaranya gitu, melek semalaman gitu. Itu pagi-pagi udah payah, makan juga nggak enak gitu kan. Kalau orang biasa aja gitu, apa-apa tuh payah. Tapi kalau tidur cukup, kemudian nafas juga bisa menjadi panjang gitu ya. Jadi latihannya juga seperti kemarin itu ada senam, ada apa lari pagi atau jalan pagi. Jadi latih pernafasan aja. Kemudian ya ada di antaranya itu yang paling mudah hanya A I U saja yang kayak kemarin itu. Yang panjang aja. Seperti boleh ditambahin song panjang. Terus saja yang panjang gitu. Jadi untuk pernafasan gitu. Kalau misalnya kok kurang panjang, tarik nafas disimpan gitu kan. Ini. Terus disimpan. Kalau disimpan itu keluarinya harus irit. Kalau misalnya disimpan ya, terus kita nyimpan. A'udzu billahi minasy habis gitu ya, habis. Tapi ya kalau pernafasan harus untuk nyimpan pernafasan kan bisa di dada, bahkan ada yang di punggung, ada di perut gitu. Bahkan ada ke kaki-kaki gitu kalau nyimpan. Jadi stok di sini habis, ya, sini perut habis, kaki main jadi ditahan gitu. Jadi kalau kori-kori itu kayak gitu. Jadi ambil suaranya jadi bisa panjang. Gitu. Tapi juga kalau yang berlatihan terus gitu harus dilatih terus. Tapi kalau nyimpen nafas tapi kita nggak pernah latihan juga pendek-pendek juga gitu. Jadi latihan gitu, latihan dikit gitu ya. Bentar baru masuk namanya azan misalnya. Azan bagaimana gaya azan? Lagunya lagu apa? Kalau tadi nyetel di itu kan ada gaya Jawa gitu ya, ada gaya Sunda, ada gaya Jawanya tuh kayak campur sari gitu ya, ada tuh kayak gitu. Jadi lucu-lucu gitu. Jadi kita ngikutin tausyih gitu ya. Tausyih itu kalau tausyih yang aslinya, yang asli tausyihnya itu nggak divariasi gitu, nggak ada cabang-cabang lagu gitu ya. Itu ya kurang enak gitu, kurang enak. Walaupun itu lagu Shika, atau Shika Turki, atau Shika Misri gitu. Shika kan macam-macam, Shika asli, Jawabul Jawab, Shika Turki, Shika Misri gitu kan kayak gitu ya. Tapi harus ada variasi lain gitu. Jadi nggak ketara gitu, nggak ketara kalau itu. Kalau aslinya misalnya Shika asli, nah, dari utara. Ya man yuraja fil qiyamati haitsu la Allahu akbar. Jadi nggak enak kalau ngikutin yang aslinya gitu. Jadi divariasi. Seperti itu. Kalau Shika Turki tadi kan ada tuh Shika Turki. Gitu. Ya man yuraja gitu kan ya.
fin najati wala misalnya diterapkan di Al-Qur'an. Walahul jawaril munsya, kayak gitu. Munsya'atu fil bahri kal a'lam. Masuk sikah Turki. Jadi ujungnya bisa dipotong. Air. Jalali wal ikram. Bisa gitu. Jadi untuk azan juga kalau yang misalnya diambil dari syikah atau jadi ada variasi lagu gitu, variasi cabang-cabang lagu gitu. Jadi nggak persis seperti di tausih gitu ya, seperti di tausih. Kalau adzan seperti lagu-lagu apa tadi, nahwan ya, ada. Saya udah lupa sih lagu, udah sangat lama sekali saya nggak aktif gitu, artinya nggak pernah kayak gitu. Iya. Boleh dicoba adzan nanti saya ini aja, saya koreksi gitu. Dari Pak Tajudin boleh. Tadi yang adzan ini Isya boleh dicoba itu. Boleh dicoba, boleh. Ntar ada variasi lagunya gitu. Coba deh. Jadi misalnya nggak usah seluruhnya, nggak apa. Misalnya hayya 'alas sholahnya atau hayya 'alal falahnya gitu. Atau kalau kagok dari awal nggak apa-apa. Kadang-kadang kan orang dari pertengahan kan kagok gitu. Dari awal nggak apa-apa. Itu si Andri itu adanya kayak gitu. Cuman dia dari awalnya itu lagunya itu lagu terakhir terus di bawah, jadi nggak enak. Dari awal sampai akhir tuh lagu terakhir aja yang dibawa gitu. Coba deh Pak tadi dia kayak yang tadi itu. Itu biasanya kalau bisa dhuhur itu. Dhuhuran kayak gitu. Yang tadi, Ustaz. Iya, yang Isya tadi. Itu saya ambil dari Bayati. Iya. Agak susah juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Dari sinnya kurang gede. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sinnya gede. Asyhadu anna. Asyhadu anna. Asyhadu anna. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Haknya kurang. Hayya. Hayya. Hayya 'alas shalah. Ya. حي على الصلاة حي على الصلاة Masih kurang keluar haknya. حي على Ha. Hayya 'alas shalah. Oke, coba. حي على الصلاة حي على الفلاح Alah. Pakai ha. حي على Kayak hafalan ya. حي على
حي على الفلاح. Masih belum keluar ha-nya. Ha. Hayy ala al-falah. Ya. Terus haknya terakhirnya juga sama. Hayy ala hayy kurang hai desis huruf desis namanya. حي على الفلاح. Nah itu. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Udah cukup. Baik, ingat-ingat itu. Hayya 'alas shalah. Nah, pakai hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Gitu ya. Jadi didengarnya enak, lebih sempurna. Ya, siapa? Salimuddin. Di sini aja ntar. Oh iya boleh, nggak apa-apa. Mas jangan di videoin ah. Nah, Intinya